Kejadian ini terjadi pada tahun 2022 ketika seorang driver ojek online bernama Bang Rifa sedang menjalani aktivitas rutinnya di kawasan Jakarta Timur. Seperti biasanya, ia menerima berbagai macam orderan, mulai dari mengantar penumpang hingga mengambil dan mengantarkan makanan. Suatu sore, ia mendapatkan orderan mengantar makanan dari seorang pelanggan yang meminta dibelikan paket makanan dan diantarkan langsung ke rumahnya. Awalnya semuanya berjalan lancar. Bang Rifa menjemput pesanan makanan di restoran yang diminta, lalu bergegas menuju alamat sang pelanggan. Namun, di tengah perjalanan, teleponnya tiba-tiba berdering. Sang pelanggan menelepon dan meminta tambahan sesuatu yang tidak biasa. Ia meminta Bang Rifa untuk membelikan kembang 7 rupa. Bang Rifa merasa heran dan bertanya kepada pelanggan untuk apa bunga itu diperlukan. Tetapi, sang pelanggan tidak memberikan penjelasan yang jelas. Ia hanya berkata bahwa Bang Rifa harus membeli kembang tersebut dan pergi ke sebuah makam di kawasan Jakarta Timur. Kemudian menaburkan bunga itu di atas makam yang akan ia tunjukkan. Dengan rasa bingung bercampur enggan, Bang Rifa tetap menjalankan permintaan tersebut. Mengikuti petunjuk dari sang pelanggan, ia mencari makam yang dimaksud. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya menemukan makam itu, persis seperti yang dijelaskan oleh pelanggan. Pemakaman tersebut tampak tua, dengan suasana yang sedikit menyeramkan, dikelilingi pohon-pohon besar yang menambah kesan sunyi. Bang Rifa menaburkan bunga di atas makam sesuai perintah, meski hatinya penuh dengan tanda tanya. Setelah menyelesaikan tugas itu, Bang Rifa segera melanjutkan perjalanan ke rumah sang pelanggan untuk mengantarkan pesanan makanan. Sesampainya di sana, rasa penasaran mendorongnya untuk bertanya kepada pelanggan, siapa yang dimakamkan di sana. Tetapi, alih-alih memberikan jawaban, sang pelanggan hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun. Tatapan matanya sulit diartikan, antara misterius dan dingin. Ia menyerahkan uang jasa dan memberikan uang tips yang cukup besar kepada Bang Rifa, lalu menutup pintu rumahnya perlahan. Bang Rifa yang masih diliputi rasa penasaran, akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah itu. Ia melaju dengan motornya, namun di dalam hatinya ia terus bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 6 sore menjelang waktu maghrib. Bang Rifa segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menunaikan sholat maghrib dan langsung beristirahat. Badannya terasa lelah dan pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian aneh yang baru saja ia alami. Tidak butuh waktu lama bagi Bang Rifa untuk terlelap. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 11:15 malam, ia terbangun. Ia melirik jam di dinding dan mendapati waktu masih cukup malam. Bang Rifa yang sudah terbiasa sulit tidur lagi setelah terbangun merasa bimbang. Ia tahu jika mencoba tidur lagi, ia tidak akan bisa. Setelah beberapa saat berpikir, ia memutuskan untuk kembali bekerja. Ia pun mengenakan kembali atribut ojek online-nya, menyalakan aplikasi, lalu keluar rumah untuk mencari orderan. Sekitar pukul 12 malam, ia mendapatkan orderan dari sebuah perumahan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ia menerima orderan itu dan segera meluncur menuju alamat tujuan. Namun di tengah perjalanan menuju rumah pelanggan, sesuatu yang aneh terjadi. Di sebuah jalan yang sepi dan gelap, seorang wanita tiba-tiba muncul dan menghentikan motornya. Wanita itu berdiri di tepi jalan dengan wajah tertunduk. Pakaian yang ia kenakan tampak sederhana,
Tetapi yang paling mencolok adalah ekspresi di wajahnya. Ia menangis dalam diam dengan tatapan mata yang penuh kesedihan. Bang Rifa merasa bingung dan sedikit khawatir. Ia berpikir bahwa membiarkan wanita itu sendirian di tengah jalan pada tengah malam bukanlah keputusan yang bijak. Ia khawatir wanita itu bisa menjadi korban kejahatan atau mengalami sesuatu yang buruk. Dengan hati-hati, ia mendekati wanita tersebut dan menawarkan bantuan. Wanita itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya diam, lalu dengan tenang duduk di jok belakang motor Bang Rifa. Bang Rifa semakin bingung. Ia bertanya kemana wanita itu ingin diantar, tetapi wanita tersebut tetap diam, tidak menunjukkan tujuan manapun. Karena merasa tidak enak hati, Bang Rifa memutuskan untuk tetap melanjutkan tugasnya. Ia memilih untuk mengantarkan pesanan pelanggan terlebih dahulu, sambil berharap wanita itu akan mengatakan tujuannya nanti. Sesampainya di rumah pelanggan, Bang Rifa menyelesaikan transaksi seperti biasa. Setelah menyelesaikan transaksinya dengan pelanggan, Bang Rifa kembali ke motornya. Ia berdiri di samping motornya, menatap wanita yang masih duduk diam di jok belakang. Wajah wanita itu tampak murung, dengan sorot mata yang kosong dan ekspresi penuh kesedihan. Bang Rifa mencoba bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, berusaha mencari tahu kemana wanita itu ingin diantar. Namun, seperti sebelumnya, wanita itu tetap diam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk. Bang Rifa mulai merasa kebingungan. Ia tidak mungkin membawa wanita itu pulang ke rumahnya. Ia sudah berkeluarga dan tentu tidak pantas membawa seorang wanita asing tanpa alasan yang jelas. Di tengah rasa bingungnya, muncul ide di kepalanya. Ia memutuskan untuk membawa wanita itu ke tempat tongkrongan para driver ojek online, tempat biasa ia dan teman-temannya berkumpul di malam hari. Mungkin pikirnya teman-temannya bisa membantu mencari solusi. Sesampainya di tempat tongkrongan, Bang Rifa langsung menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Ia bercerita kepada teman-temannya bahwa sejak tadi wanita itu hanya diam dan tidak menunjukkan tujuan kemana ia harus diantar. Bang Rifa mengaku tidak tega meninggalkan wanita itu di tengah jalan, khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Ia berharap teman-temannya bisa memberikan saran terbaik. Namun, sesuatu yang janggal terjadi. Teman-temannya mendengarkan cerita Bang Rifa dengan penuh perhatian, tetapi saat mereka melirik ke arah motor Bang Rifa, tidak ada satupun dari mereka yang melihat sosok wanita tersebut. Salah satu temannya bahkan mengatakan bahwa motor Bang Rifa kosong, tidak ada siapapun di jok belakang. Bang Rifa terdiam sejenak, merasa apa yang dikatakan teman-temannya adalah lelucon, atau mungkin mereka sedang mengerjainya. Ia menoleh kembali ke arah motornya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa wanita itu masih ada di sana. Bagaimana mungkin wanita itu tidak terlihat oleh teman-temannya, padahal sejak tadi jelas-jelas ia duduk di jok belakang. Teman-temannya mulai menyadarkan Bang Rifa. Mereka menyarankan Bang Rifa untuk segera istighfar dan membaca doa-doa pendek. Salah seorang temannya dengan serius meminta Bang Rifa untuk tidak panik dan tetap tenang. Akhirnya Bang Rifa pun menurut. Ia menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca doa-doa yang dihafalnya sejak kecil. Setelah selesai berdoa, Bang Rifa kembali menoleh ke arah motornya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berharap masih bisa melihat wanita itu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sosok wanita itu telah hilang, lenyap tanpa jejak.
Tidak ada tanda-tanda kemana wanita itu pergi. Jika benar wanita tersebut turun dari motor, Bang Rifa pasti melihatnya, karena posisi motornya tidak jauh dari tempat ia berada bersama teman-temannya. Rasa takut perlahan-lahan menyergap Bang Rifa. Ia terus beristighfar, membaca doa-doa dengan suara lebih pelan, tetapi tetap tidak mampu menenangkan pikirannya yang kini penuh dengan ketakutan. Ia menolak pulang ke rumah dalam kondisi seperti itu. Dengan dalih menunggu orderan berikutnya, Bang Rifa memilih tetap di tongkrongan bersama teman-temannya. Ia tidak ingin sendirian. Selama beberapa jam, Bang Rifa mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengobrol bersama teman-temannya. Namun, rasa takut itu tetap membayangi pikirannya. Ketika akhirnya mendapatkan orderan baru, ia bahkan tidak berani mengambilnya sendiri. Ia meminta salah seorang temannya untuk menemaninya mengantarkan pesanan tersebut. Waktu terus berjalan hingga pukul 3:30 dini hari. Rasa lelah mulai terasa dan Bang Rifa merasa cukup untuk malam itu. Ia memutuskan untuk pulang, tetapi dengan satu syarat. Ia meminta teman-temannya untuk mengantarnya pulang. Namun, karena rumah mereka berada di arah yang berbeda, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengantarkan Bang Rifa. Mereka hanya menyarankan agar Bang Rifa tetap berhati-hati dan terus berdoa selama perjalanan pulang. Akhirnya, dengan memberanikan diri, Bang Rifa memutuskan untuk pulang sendiri. Ia melajukan motornya di jalan yang lengang, berusaha menenangkan diri dengan terus membaca doa di sepanjang perjalanan. Awalnya, segalanya berjalan normal. Namun, di tengah perjalanan, ia tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Di pinggir jalan yang gelap, sosok wanita yang sama kembali terlihat. Wanita itu berdiri di bawah lampu jalan yang redup, menatapnya dengan tatapan kosong. Rasa panik langsung menyergap Bang Rifa. Ia yakin itu adalah wanita yang sama, wanita yang sebelumnya ia bonceng dan menghilang di tongkrongan. Namun kali ini ia tidak lagi berusaha berhenti atau bertanya. Rasa takut telah mengalahkan rasa ingin tahunya. Ia melajukan motornya secepat mungkin, berharap bisa segera sampai di rumah. Saat hampir tiba di rumah, Bang Rifa masih merasa ketakutan. Di sekitar rumahnya, ia melihat beberapa temannya yang masih nongkrong di warung dekat sana. Salah satu dari mereka mencoba memanggilnya, tetapi Bang Rifa tidak merespons. Ia hanya terus melajukan motornya. Bang Rifa akhirnya tiba di rumah dengan perasaan yang masih diliputi rasa cemas. Ia segera memarkirkan motornya, melepaskan helm, dan masuk ke dalam rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk hingga tulangnya, tetapi tidak ada yang lebih mencekam dibandingkan pengalaman yang baru saja ia alami. Ia langsung mengganti pakaian dan bersiap untuk beristirahat. Sebelum tidur, ia mengambil ponselnya untuk melihat apakah ada pesan yang masuk. Tak disangka, sebuah pesan singkat dari salah satu temannya muncul di layar ponselnya. Pesan itu membuat tubuh Bang Rifa kembali menegang. Temannya bertanya, "Kamu tadi bawa siapa? Itu cewek mau dibawa kemana?" Pesan singkat itu membuat jantung Bang Rifa berdegup lebih cepat. Temannya mengaku melihat Bang Rifa berkendara dengan seorang wanita yang duduk di jok belakang motornya. Yang lebih aneh lagi, Bang Rifa tidak menyadari keberadaan wanita itu, padahal ia yakin saat meninggalkan tongkrongan, motornya kosong. Dengan rasa penasaran, Bang Rifa langsung membalas pesan itu dan bertanya bagaimana ciri-ciri wanita yang dilihat oleh temannya. Jawaban yang ia terima justru membuat bulu kuduknya meremang. Temannya menjelaskan bahwa wanita tersebut memiliki rambut panjang, mengenakan baju berwarna kuning,
dan celana panjang merah. Bang Rifa langsung terdiam. Ciri-ciri itu sama persis dengan pakaian yang dikenakan oleh wanita yang ia temui sebelumnya. Wanita yang menangis di tepi jalan dan naik ke motornya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa takut mulai menyelimuti Bang Rifa. Ia segera membangunkan istrinya dan menceritakan semua kejadian yang ia alami malam itu. Sang istri mendengarkan dengan seksama, meski raut wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Ia bertanya kepada Bang Rifa, apakah ia baru saja melakukan sesuatu yang aneh atau bertemu orang yang mencurigakan. Bang Rifa pun mulai menceritakan pengalamannya dari awal. Ia menjelaskan bahwa sore sebelumnya, ia mendapatkan orderan dari seorang pelanggan yang memintanya menaburkan bunga 7 rupa di atas sebuah makam di kawasan Jakarta Timur. Mendengar hal itu, istrinya semakin penasaran. Ia bertanya makam siapa yang dimaksud dan mengapa sang pelanggan meminta Bang Rifa menaburkan bunga di sana. Bang Rifa merasa bingung harus menjawab apa. Ia ingat bahwa ia sempat bertanya kepada pelanggan tersebut, tetapi pelanggan itu hanya tersenyum misterius, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sang istri mencoba menenangkan Bang Rifa. Ia menyarankan agar suaminya beristirahat dan tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut. Mungkin katanya, itu hanya kebetulan atau bagian dari hari yang kurang beruntung. Bang Rifa berusaha berpikir positif, berharap semua kejadian itu hanyalah bagian dari pengalaman aneh yang tidak akan terulang lagi. Ia menunggu waktu subuh sambil bermain ponsel dan berbincang ringan dengan istrinya. Ketika azan subuh berkumandang, Bang Rifa segera menunaikan salat bersama istrinya. Selepas salat, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia beristirahat dengan harapan bahwa esok hari akan menjadi hari yang lebih baik. Singkat cerita, keesokan harinya, Bang Rifa kembali bekerja seperti biasa. Ia menerima orderan dari pagi hingga sore tanpa mengalami kejadian aneh. Aktivitasnya berjalan normal dan tidak ada perasaan janggal yang mengganggu seperti malam sebelumnya. Bang Rifa mulai merasa bahwa semua kejadian aneh itu benar-benar sudah berakhir. Namun malam harinya, ketika ia kembali bekerja seperti biasanya, kejadian aneh kembali menghampirinya. Pukul 9 malam, ia berangkat dari rumah dan menuju tongkrongan para driver ojek online untuk menunggu orderan. Tongkrongan itu sudah ramai dengan teman-temannya yang juga sedang menunggu panggilan pelanggan. Saat sedang menunggu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isi pesan itu singkat tetapi cukup membuat Bang Rifa merasa merinding. "Mas, terima kasih sudah menaburkan bunga di makam kemarin." Bang Rifa membaca pesan itu berulang-ulang, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Yang membuatnya semakin heran, nomor pengirim pesan itu bukanlah nomor pelanggan yang sebelumnya memesan makanan dan meminta taburan bunga di makam. Lebih aneh lagi, nomor tersebut tidak memiliki foto profil. Dengan rasa penasaran, Bang Rifa menunjukkan pesan tersebut kepada teman-temannya. Teman-temannya merespons dengan santai, mengatakan bahwa mungkin itu hanya ulah orang iseng. Salah satu temannya bahkan menyarankan agar Bang Rifa tidak terlalu memikirkan pesan itu dan tetap fokus bekerja. Bang Rifa mencoba mengikuti saran tersebut. Ia kembali menerima beberapa orderan hingga sekitar pukul 2 dini hari. Namun, suasana hatinya tetap tidak tenang. Pesan aneh itu terus terngiang di pikirannya. Akhirnya, ketika orderan mulai sepi, ia memutuskan untuk mengakhiri malam itu
dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Bang Rifa memutuskan untuk singgah sejenak di tempat tongkrongannya yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Ia merasa perlu mengkonfirmasi kembali cerita dari temannya yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok wanita duduk di jok belakang motornya. Bang Rifa masih merasa hal itu sangat aneh, tetapi ia ingin memastikan apakah temannya serius atau hanya bercanda. Di tongkrongan, Bang Rifa langsung menemui temannya yang semalam mengirim pesan. Ia bertanya dengan serius apakah benar temannya melihat sosok wanita itu, dan temannya pun menjawab dengan nada penuh keyakinan. Ia bahkan bersumpah dengan membawa nama Tuhan, mengatakan bahwa ia benar-benar melihat wanita tersebut dengan jelas. Bukan hanya dia, tetapi 3 teman lainnya yang berada di tongkrongan malam itu juga melihat hal yang sama. Mereka semua bersaksi bahwa wanita berambut panjang itu duduk di belakang Bang Rifa sepanjang perjalanan. Bang Rifa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghubungkan kejadian itu dengan pesan aneh yang diterimanya dari nomor tidak dikenal, yang berisi ucapan terima kasih karena telah menaburkan bunga di makam. Bang Rifa segera membuka ponselnya dan mencoba menghubungi nomor tersebut. Ia menelpon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Pesannya di WhatsApp juga hanya centang 1. Nomor itu tampaknya sudah tidak aktif lagi. Merasa bingung dan sedikit takut, Bang Rifa akhirnya memutuskan untuk pulang dan mencoba melupakan kejadian itu. Sesampainya di rumah, ia langsung merebahkan diri di kasur, berharap bisa beristirahat dan mengistirahatkan pikirannya yang penuh dengan tanda tanya. Namun, saat ia terlelap, mimpi aneh kembali menghampirinya. Dalam mimpinya, Bang Rifa bertemu dengan sosok wanita yang sama. Wanita yang sebelumnya ia bonceng di atas motornya. Kali ini wanita itu tidak diam. Ia justru mengajak Bang Rifa berbicara, menceritakan kisah hidupnya dengan penuh kesedihan. Wanita itu mengungkapkan bahwa ia telah meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan gandir dalam keadaan hamil. Bang Rifa mendengarkan dengan penuh rasa iba, meski ia tidak bisa memahami sepenuhnya mengapa wanita itu mengambil keputusan seberat itu. Wanita tersebut melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa ia merasa terjebak dan tidak punya jalan keluar. Ia takut menceritakan masalahnya kepada orang tuanya, khawatir akan mengecewakan mereka. Ia juga tidak punya teman dekat untuk berbagi cerita, sehingga akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dalam mimpinya itu, Bang Rifa hanya bisa terdiam, sementara wanita itu terus berbicara dengan tatapan mata yang penuh penyesalan. Di akhir mimpi, wanita itu menitipkan sebuah pesan kepada Bang Rifa. Ia meminta agar Bang Rifa menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tuanya. Ia juga memberikan alamat rumahnya, beserta ciri-ciri fisik orang tuanya, agar Bang Rifa bisa menemukan mereka dengan mudah. Bang Rifa yang masih berada dalam mimpinya merasa bingung dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa melaksanakan permintaan itu. Ia tidak tahu siapa wanita itu sebenarnya, dan ia merasa tidak yakin apakah ia bisa menyampaikan pesan tersebut. Saat Bang Rifa terbangun, azan subuh sudah berkumandang. Ia segera menunaikan salat subuh bersama istrinya. Setelah itu, ia menceritakan mimpinya kepada istrinya secara detail. Sang istri mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami maksud dari mimpi tersebut. Ia menyarankan agar Bang Rifa menuruti pesan itu, karena menurutnya mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Mungkin katanya,
Wanita itu benar-benar membutuhkan bantuan Bang Rifa untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada orang tuanya. Namun, Bang Rifa merasa ragu. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan yang tidak ia pahami. Ia berpikir, siapa dirinya sampai harus menyampaikan pesan kepada keluarga seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Ia juga khawatir akan dianggap aneh atau bahkan memicu masalah baru jika ia tiba-tiba datang ke rumah orang asing dan membawa cerita seperti itu. Bang Rifa mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah mimpi biasa, mungkin hanya karena pikirannya yang masih dipengaruhi oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Dengan sikap masa bodoh, Bang Rifa memilih untuk melupakan mimpi itu. Ia menganggapnya sebagai efek dari kelelahan atau mungkin hasil dari terlalu sering menonton film misteri. Ia kembali beraktivitas seperti biasa, menerima orderan, mengantarkan makanan, dan berinteraksi dengan pelanggan seperti hari-hari biasanya. Dan di siang harinya, sekitar pukul 2, Bang Rifa kembali menjalankan aktivitasnya sebagai driver ojek online. Siang itu, ia mendapatkan sebuah orderan yang harus diambil dari restoran di kawasan yang cukup ramai. Ia melajukan motornya dengan santai di bawah terik matahari. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, ia berpapasan dengan seorang wanita yang berjalan di pinggir jalan. Tatapan Bang Rifa langsung tertuju pada wanita tersebut, dan seketika jantungnya berdegup lebih kencang. Wajah wanita itu terasa sangat familiar. Ia mengingat dengan jelas sosok itu, wanita yang ia temui dalam mimpinya. Rambut panjang, ekspresi wajah sendu, dan pakaian yang dikenakannya persis seperti yang ia lihat di dalam mimpi beberapa malam sebelumnya. Bang Rifa mencoba meyakinkan dirinya sendiri, kayak kenal wajah ini. Pikirnya, ia menoleh ke belakang, berniat memastikan kembali keberadaan wanita itu. Namun, ketika ia menoleh, wanita tersebut sudah tidak ada di sana. Bang Rifa tertegun. Hanya butuh beberapa detik untuk menoleh, tetapi sosok wanita itu sudah menghilang begitu saja. Ia merasa ada yang tidak logis. Jalanan di sekitar situ cukup ramai. Tidak ada jalur keluar yang memungkinkan wanita itu pergi tanpa terlihat. Tidak ada angkutan umum, dan jalan itu merupakan jalan utama yang cukup terbuka. Kemustahilan itu membuat Bang Rifa mulai berpikir keras. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa sosok wanita itu terus muncul. Meski hatinya diliputi rasa penasaran, Bang Rifa memilih melanjutkan tugasnya. Ia mengantarkan pesanan seperti biasa, lalu pulang ke rumah untuk makan siang dan beristirahat. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Kali ini, sang istri mendengarkan dengan lebih serius dan mulai mendesak Bang Rifa agar menuruti pesan dari wanita itu. Sang istri merasa bahwa kejadian-kejadian aneh yang dialami suaminya bukan kebetulan. Ia meyakini bahwa wanita tersebut benar-benar membutuhkan bantuan, dan Bang Rifa adalah orang yang ditunjuk untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Namun, Bang Rifa tetap bersikeras mengabaikan saran istrinya. Ia menganggap semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Ia bukanlah tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, meskipun kejadian aneh sudah terjadi berulang kali. Baginya, lebih masuk akal jika ia menganggap semua itu sebagai efek dari tubuh yang kelelahan dan pikiran yang terlalu banyak bekerja. Setelah selesai makan dan sholat, ia kembali bekerja seperti biasa. Orderan hari itu bisa dibilang cukup ramai, sehingga pesanan datang tanpa henti. Dari sore hingga malam,
Bang Rifa sibuk mengantarkan makanan dan paket ke berbagai alamat. Kesibukannya membuat ia lupa waktu, hingga tidak sempat pulang ke rumah saat maghrib. Ia terus bekerja hingga pukul 10 malam, barulah ia merasa lelah dan memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tubuhnya mulai terasa berat. Ia merasa lelah luar biasa, tetapi masih mampu mengendarai motornya dengan stabil. Namun di tengah perjalanan Bang Rifa mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa pada motornya. Awalnya ia mengira ban motornya mungkin kempis atau ada barang yang tersangkut di bawah karena motornya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Namun, ketika ia melirik ban lewat kaca spion, semuanya terlihat normal. Tidak ada yang salah. Perasaan aneh itu semakin mengganggu, hingga akhirnya Bang Rifa mengarahkan spionnya ke belakang, tepat ke jok motornya. Alangkah terkejutnya Bang Rifa ketika ia melihat sosok wanita itu. Wanita yang sebelumnya ia temui dalam mimpi dan di jalan beberapa waktu lalu, duduk di jok belakangnya. Wajah wanita itu pucat dengan sorot mata yang kosong, menatap lurus tanpa ekspresi. Napas Bang Rifa langsung tertahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Dengan cepat, Bang Rifa mematikan motornya dan menepi di sisi jalan. Ia tidak berani melihat langsung ke arah motornya, tidak ingin bertatap muka dengan sosok itu. Suasana di sekitarnya terasa sunyi, seolah-olah waktu berhenti. Tanpa menoleh, Bang Rifa mulai berbicara dengan suara pelan, namun penuh ketegangan. Ia bertanya kepada sosok yang ada di belakangnya, mencoba memahami apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Ia berkata bahwa ia tidak pernah berbuat salah kepada siapapun, dan tidak mengerti mengapa wanita itu terus muncul dan mengikutinya. Saat Bang Rifa terus berbicara, tiba-tiba terdengar suara lirih dari belakangnya. Itu adalah suara wanita tersebut. Kata-katanya lembut namun penuh beban, meminta tolong kepada Bang Rifa untuk menyampaikan pesan kepada kedua orang tuanya. Wanita itu ingin Bang Rifa menyampaikan permintaan maafnya kepada mereka, dan memberitahu bahwa ia menyesal atas apa yang telah terjadi. Bang Rifa merasa ketakutan sekaligus bingung. Dengan suara bergetar, ia akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan pesan itu keesokan harinya, tetapi dengan satu syarat, wanita itu harus berhenti mengganggunya dan tidak muncul lagi di hadapannya. Ia ingin kembali hidup tenang, tanpa dibayangi sosok misterius ini. Setelah berbicara, suasana hening. Tidak ada lagi suara yang terdengar, dan rasa berat di jok belakangnya perlahan-lahan menghilang. Dengan penuh keberanian, Bang Rifa menoleh ke arah motornya. Sosok wanita itu sudah tidak ada. Ia menghela napas panjang, merasa sedikit lega meski masih diliputi rasa takut. Tanpa berpikir panjang, Bang Rifa menyalakan motornya dan melaju dengan cepat menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Bang Rifa langsung menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Kali ini, sang istri mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menegur suaminya karena selama ini terlalu keras kepala dan menolak untuk menyampaikan pesan yang sudah jelas merupakan amanah dari sosok wanita tersebut. Sang istri mengatakan bahwa mungkin itulah alasan mengapa wanita itu terus muncul, karena ia percaya kepada Bang Rifa untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Mendengar ucapan istrinya, Bang Rifa akhirnya mulai terbuka dan lebih berpikiran jernih. Ia menyadari bahwa semua kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Ia merasa perlu menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Bang Rifa pun memutuskan bahwa keesokan harinya,
Ia akan mencari alamat yang pernah disebutkan oleh wanita itu dalam mimpinya dan menemui orang tuanya. Keesokan harinya, Bang Rifa merasa ada dorongan dalam dirinya untuk segera menyelesaikan urusan ini. Pagi itu, ia mengingat kembali alamat yang sempat diberikan oleh wanita tersebut dalam mimpinya. Ia mencoba mengingat-ingat setiap petunjuk yang pernah disebutkan. Nama daerah, warna rumah, dan ciri-ciri lingkungan sekitarnya. Setelah merasa cukup yakin, ia bergegas berangkat menuju daerah tersebut. Sesampainya di kawasan yang ia tuju, Bang Rifa memperlambat laju motornya, memperhatikan setiap rumah dengan seksama. Ia akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh wanita tersebut. Rumah itu memiliki ciri khas yang sama persis. Warna dinding, bentuk pagar, bahkan pot bunga yang ada di halaman depan. Yang membuat Bang Rifa semakin yakin di sekitar rumah itu masih ada bendera kuning yang menandakan bahwa keluarga tersebut baru saja berduka. Jantung Bang Rifa berdegup kencang. Ia semakin yakin bahwa ini adalah rumah yang dimaksud. Dengan langkah pelan ia memarkir motornya di depan rumah. Pintu rumah sedikit terbuka dan dari dalam terdengar suara percakapan pelan. Bang Rifa menguatkan tekadnya, lalu mengetuk pintu dengan sopan. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar dari dalam rumah. Wajahnya terlihat lelah dan sedih, seolah-olah masih tenggelam dalam suasana duka. Dan pria itu ternyata ayah dari wanita tersebut. Bang Rifa pun menceritakan semua pengalaman yang telah dialaminya. Ia mengungkapkan bahwa wanita itu muncul berkali-kali, meminta tolong agar pesan terakhirnya disampaikan kepada kedua orang tuanya. Ia menjelaskan dengan hati-hati, menggambarkan bagaimana sosok itu muncul di jok motornya hingga mimpi-mimpi yang dialaminya. Ketika mendengar penuturan Bang Rifa, sang ayah hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Sang istri yang berada di dalam rumah segera keluar dan ikut menangis. Seolah rasa sakit yang lama terpendam kembali mencuat. Mereka berdua merasa sangat terpukul. Sang ibu terus bertanya dengan suara bergetar, seakan tak percaya bahwa anak mereka benar-benar mengambil langkah tragis itu. Mereka bertanya, bagaimana bisa putri mereka yang ceria dan penuh harapan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Setelah sedikit lebih tenang, mereka melanjutkan percakapan dengan Bang Rifa. Dari situ, Bang Rifa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai latar belakang tragedi tersebut. Ternyata wanita itu memang sedang menjalani hubungan asmara yang tidak direstui oleh orang tuanya. Sang pria adalah orang yang sama yang sebelumnya memesan bunga 7 rupa kepada Bang Rifa dan menyuruhnya menaburkan bunga di makam. Orang tua wanita itu mengungkapkan bahwa mereka telah berusaha keras memisahkan putri mereka dari pria tersebut karena merasa ada yang tidak beres dengan niatnya. Mereka melarang hubungan itu karena khawatir akan masa depan putri mereka. Namun, putri mereka justru menjalani hubungan tersebut secara diam-diam. Hingga akhirnya, ia hamil di luar nikah, dan pria yang seharusnya bertanggung jawab justru pergi meninggalkannya. Merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, wanita itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Setelah mendengar penjelasan Bang Rifa, orang tua wanita tersebut meminta satu hal lagi. Mereka ingin Bang Rifa membantu mereka menemui pria yang sebelumnya memesan bunga untuk makam putri mereka. Mereka ingin mendapatkan penjelasan langsung darinya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dengan tegas,
Bang Rifa menolak permintaan itu. Ia merasa tugasnya sudah selesai setelah menyampaikan pesan yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak ingin ikut campur lebih jauh dalam urusan keluarga tersebut. Bang Rifa hanya memberikan alamat pria tersebut kepada kedua orang tua wanita itu. Ia menyarankan agar mereka menemui pria itu sendiri jika memang merasa perlu. Setelah itu, ia berpamitan untuk pulang. Meski sedikit kecewa, orang tua wanita itu akhirnya mengikhlaskan Bang Rifa pergi karena mereka memahami posisinya. Mereka pun berterima kasih atas bantuan Bang Rifa yang sudah menjadi perantara pesan terakhir putri mereka. Sesampainya di rumah, Bang Rifa langsung menceritakan semua yang terjadi kepada istrinya. Ia mengungkapkan bagaimana akhirnya ia bisa bertemu dengan orang tua wanita itu dan menyampaikan pesan terakhir dari arwahnya. Sang istri mendengarkan dengan seksama, lalu menasihati Bang Rifa bahwa tugasnya sudah selesai. Ia merasa yakin bahwa setelah ini Bang Rifa tidak akan diganggu lagi, karena semua pesan sudah tersampaikan dengan baik. Bang Rifa merasa lega. Ia berharap kejadian yang penuh misteri ini benar-benar berakhir. Malam itu, ia memutuskan untuk meliburkan diri dari aktivitas sebagai driver ojek online. Ia ingin beristirahat dan menenangkan pikiran. Setelah makan malam, ia pun berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Namun, saat ia tidur, sebuah kejadian yang tak diduga kembali terjadi. Dalam mimpinya, Bang Rifa kembali bertemu dengan sosok wanita yang selama ini menghantui hidupnya. Namun, kali ini suasana berbeda. Wanita itu tidak lagi menangis atau memohon. Ia hanya berdiri di hadapan Bang Rifa dengan senyuman tenang. Wanita itu mengucapkan terima kasih dengan lembut, seolah-olah rasa sakitnya sudah hilang. Ia tampak damai, dan dari kejauhan, Bang Rifa melihat cahaya terang yang perlahan-lahan mendekati wanita tersebut. Wanita itu berjalan menuju cahaya tersebut tanpa menoleh lagi. Ketika sosoknya mulai memudar, Bang Rifa pun terbangun. Ia membuka matanya dan melihat jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Bang Rifa segera bangun, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia buru-buru menunaikan salat subuh, lalu membangunkan istrinya untuk menceritakan mimpinya. Sang istri tersenyum dan berkata bahwa itu adalah pertanda baik. Ia yakin wanita itu sudah menemukan kedamaiannya dan tugas Bang Rifa telah selesai. Bang Rifa merasa tenang setelah mendengar ucapan istrinya. Ia percaya bahwa semua gangguan yang selama ini ia alami memang merupakan cara wanita itu meminta pertolongan. Setelah tugasnya selesai, ia merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Beberapa hari berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Akunnya sebagai driver ojek online mendadak ramai. Orderan datang silih berganti tanpa henti, membuat Bang Rifa sibuk dari pagi hingga malam. Biasanya ia selalu menyempatkan pulang untuk istirahat di siang hari, tetapi kali ini orderan terus berdatangan.